Masih di ngaji kitab hadis Sunan Ibnu Majah, kita masuk di hadis nomor 118. Haddatsana Muhammad ibnu Musa al-Wasiti, haddatsana al-Mu'alla ibnu Abdirrahman, haddatsana ibnu Abi Dhi'bin an-Nafi'in an ibni Umar. Ini Abdullah bin Umar. Qala berkata sopo Ibnu Umar. Qala bersabda sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al Hasanu utawi Hasan, wal Husainu dan Husain, ini cucunya Nabi Muhammad dari putri beliau yaitu Fatimah, iku sayyida sababi ahlil jannah, dua pemimpin para pemuda ahli surga. Jadi anak-anak muda yang meninggal dalam keadaan masih muda masuk surga, lah itu nanti dipimpin oleh Hasan dan Husain. Adapun yang setengah tua nanti dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar. Wa abuhuma dan utawi bapak keduanya yaitu Ali bin Abi Thalib iku khairun lebih baik minhuma daripada keduanya Hasan dan Husain. Haddatsana Abu Bakri bin Abi Saibata wa Suwaid bin Sa'id wa Ismail bin Musa qalu berkata mereka. Haddatsana Sarik an Abi Ishaq an Hubsi bin Junadah qala berkata sapa Hubsi. Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda siapa Rasul. Aliyun utawi Ali iku minni dari aku. Wa ana dan utawi aku iku minhu dari Ali. Jadi Ali adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari Ali. Wala yu'ati dan tidak bisa mendatangkan ani dari aku Nabi, ila kecuali Aliyun Ali. Nah ini berkaitan dengan surat At-Taubah yang berisi pembatalan perjanjian antara umat Islam dengan orang-orang musyrik. Jadi tahun 9 Hijriah, Nabi mengutus Abu Bakar dan juga Ali untuk pergi haji. Lah, dalam haji tahun 9 Hijriah itu yang menyampaikan pembatalan perjanjian itu adalah Ali. Jadi wala yu'addi ani ila aliyun itu maksudnya seperti itu. Termasuk di situ orang musyrik tidak boleh masuk Mekah, tidak boleh haji dengan keadaan telanjang dan lain-lain. Nah, setelah itu diumumkan di tahun 9, di tahun 10 Rasulullah melaksanakan haji yang dikenal dengan haji wada itu. Haddatsana Muhammad ibnu Ismail Ar-Razi, haddatsana Ubaidullah ibnu Musa, akhbaronal Ala ibnu Sholih, anil Minhal an Abad bin Abdillah, qala berkata Abad. Qala berkata sopo Aliyun Ali. Ana utawi aku iku Abdullah, hambanya Allah. Nah ini jadi sebagian dari golongan Syiah itu kan menganggap Ali ini kan dengan anggapan yang berlebihan, ya. Dengan anggapan yang berlebihan. Nah, sementara Ali sendiri mengatakan anak Abdullah, aku ini adalah hambanya Allah. Ya ada-ada aja lah orang yang menganggap Ali adalah perwujudan dari Allah. Nah, ya seperti orang-orang
sebagian orang-orang Nasrani itu menganggap Isa adalah Allah, gitu. Wa akhu rasulihi dan saudara laki-laki utusannya Allah Shallallahu alaihi wasallam. Saudara ini artinya saudara sepupu. Cuma Rasulullah itu dirawat oleh bapaknya Ali, yaitu Abu Thalib. Jadi kalau dibilang saudara sepupu, iya saudara sepupu, tapi lebih dari itu, karena memang Rasulullah itu anak yatim dulu, kemudian yang merawat adalah bapaknya Ali, dan tinggal di rumahnya bapaknya Ali, bersama-sama dengan Ali juga itu. Jadi hidup ya anulah, kalau dibilang bersama-sama ya mungkin Ali belum lahir. Nah, tapi intinya Rasulullah itu pernah hidup hidup di rumahnya Abu Abu Thalib, bapaknya Ali. Jadi ada kedekatan yang luar biasa lah. Wa ana dan utawi aku iku as-siddiqul akbar. Siddiqul akbar. Siddiqul akbar ini adalah eh, yang mana Ali itu masuk Islam keadaannya masih anak-anak. Jadi kata siddiq itu adalah eh, berkaitan dengan orang-orang yang masuk Islamnya termasuk awal. Al-Akbar ini menunjukkan bahwa beliau masuk Islamnya itu masih kecil, ya, masih kecil. Jadi walaupun masih anak-anak, masih kecil, dia sudah menyatakan Islam. Maka dia menjuluki dirinya sendiri dengan julukan As-Siddiqul Akbar. Walaupun masih kecil, secara logika pikirannya ya masih anak-anak kan gitu. Tapi bisa berpikir dewasa. Nah, gitu loh. Bisa berpikir dewasa. Maka ya dia beriman kepada Nabi Muhammad terus menjuluki dirinya dengan julukan As-Siddiqul Akbar. Layakuluha tidak berkata ha pada Siddiqul Akbar bakti setelahku Ali ila kecuali kadzabun orang yang bohong. Karena yang masuk Islam keadaannya masih anak-anak itu ya cuma Ali itu. Kalau Abu Bakar termasuk Khadijah gitu kan sudah tua-tua baru ya masuk Islam ya. Karena memang ya kondisinya sudah tua kan gitu kan. Jadi Abu Bakar itu usianya ya 2 tahun eh, lebih muda daripada Rasulullah. Sholat itu sholat aku Ali qablan nas sebelum manusia bisa beisinin atau lisa beisinin bagi 7 tahun. Ya, dalam kitabnya lisa beisinin, kalau di Maktab Hasamilah tulisannya bisa beisinin dengan 7 tahun atau pada 7 tahun. Artinya selisih Ali dan orang yang masuk Islam waktu itu paling tidak 7 tahun lah. Ya, paling tidak 7 tahun. Ali masih anak-anak, yang lain yang masuk Islam selain Ali itu rata-rata ya sudah tua. Yang paling muda pun itu dengan Ali, nah, selisihnya paling tidak 7 tahun. Masih muda Ali.
gitu loh. Jadi ini bukan kok Ali sholatnya di usia 7 tahun, enggak. Artinya selisihnya Ali dengan orang yang masuk Islam waktu itu ada 7 tahun. Kalau selisihnya dengan Abu Bakar ya malah jauh. Hadatsana Ali bin Muhammad, hadatsana Abu Muawiyah, hadatsana Musa bin Muslim, ani bani Sabit, wa dan utawi bani Sabit iku Abdurrahman. An Sa'di bin Abi Waqqas qala berkata sapa Sa'ad. Qadima datang sapa Muawiyah fi ba'di hajjatihi, di dalam sebagian hajinya Muawiyah. Fadakhala maka masuk alaihi atas Muawiyah sapa Sa'dun Sa'ad. Fadakaru maka menuturkan mereka atau bercerita mereka alian eh, tentang Ali, tentang Ali. Panala maka eh, mencaci maki. Nala itu kan meraih, maknanya kan meraih. Artinya mencaci maki sapa Muawiyah minhu dari Ali. Faghadiba maka marah sapa Sa'dun Sa'ad. Ya, jadi waktu itu memang ada konflik antara Ali dan Muawiyah. Jadi di era Utsman, Muawiyah itu kan dijadikan semacam gubernur di Damaskus, Suriah. Sementara Ali itu berada di Kufah. Nah, itu. Singkat cerita, Utsman dikepung dan pada akhirnya dibunuh. Pada akhirnya dibunuh, yang sudah kita jelaskan di hadis-hadis awal ya. Setelah Utsman dibunuh, terjadi perbedaan pendapat antara Muawiyah dan Ali. Ya. Kalau menurut Muawiyah, bagaimanapun yang membunuh Utsman itu harus dicari, ditangkap, diadili, dan dikisos. Itu versinya Muawiyah. Pendapatnya Muawiyah seperti itu. Kalau Ali ndak, ya sudahlah, zaman fitnah. Yang penting sekarang yang jadi khalifah siapa, ya, segera dikondisikan keadaan yang kacau itu. Nanti perkara siapa yang membunuh Utsman, nah nanti dicari pelan-pelan kan gitu kan. Itu. Akhirnya Ali ya menjadi khalifah menggantikan Utsman itu, termasuk membenahi masalah sholat-sholatnya orang-orang waktu itu biar rukun lagi, agar baik lagi. Justru karena itu Muawiyah malah curiga. Nah, ini jangan-jangan yang bunuh Utsman itu justru Ali kan gitu kan. Ya karena dipanas-panasi sama orang-orang di sekitarnya itu. Sampai pada akhirnya rame ya, Muawiyah menolak untuk berbaiat kepada Ali sampai terjadi perang Siffin itu Muawiyah kalah dan pada akhirnya berbaiat juga. Gitu kan? Berbaiat juga. Gini ya. Soal-soal seperti ini hikmahnya adalah bahwa memang para sahabat itu
ya memang tidak maksum, beda dengan Rasulullah. Yang kedua, mereka memang harus menjalani masa-masa fitnah, ya, masa-masa fitnah. Yang ketiga, bagaimanapun kebaikan mereka bersama Rasulullah itu jauh lebih banyak daripada kesalahan-kesalahan mereka. Lah kita itu kalau melihat kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh para sahabat, ya jangan nyontoh, jangan diikuti, walaupun itu sahabat. Ya, ya sahabat kalau bilang sahabat ada yang zina, ada yang minum khamr, ada yang macam-macam ya. Nah, sahabat yang model seperti itu ya jangan dicontoh, gitu loh. Jangan kok kita mencari pembenaran. Oh, kita maksiat, dong. Sahabat juga ada yang maksiat loh, jangan begitu. Iya kalau sahabat seperti Nuaiman misalnya minum khamr, loh dia itu ikut perang Badar, ya dosa-dosanya diampuni. Lah kalau kita itu ya ya ada sahabat yang pelanggaran had itu ya ada, ya. Iya hal-hal seperti itu tidak boleh diikuti. Nah, seperti Muawiyah seperti ini ya jangan diikuti kan gitu loh. Jangan cari pembenaran. Wong Muawiyah mbangkang aja ndak apa-apa kok, nggak beat dengan Ali ya ndak apa-apa. Oh, jangan seperti itu, ya. Ya kalau Muawiyah bagaimanapun itu IP-nya atau iparnya Rasulullah, ya. Kalau kita nggak melaksanakan syariat karena alasan sahabat juga melakukan, lo ya kita yang bonyok nanti di hadapan Allah. Emang kamu siapa? Itu ya. Jadi mereka memang dalam kondisi terkena fitnah, ya, terkena fitnah. Jadi menunjukkan mereka ya memang tidak maksum, ya. Mereka ya melakukan dosa, kesalahan, tapi kita tidak boleh mencaci maki mereka. Karena kebaikan mereka jauh lebih banyak daripada kesalahan mereka. Tuh. Nah, kalau kita melakukan kesalahan, terus mencari pembenaran dengan mengatakan sahabat juga melakukan, nah itu konyol bagi kita. Ya, itu konyol bagi kita. Nah, ini pun eh, Muawiyah juga sempat mencaci maki Ali. Mencaci maki Ali, misui Ali. Ali itu begini-begini, ya, enggak tepak, atau bahasanya yes macem-macem. Terus Sa'ad bin Abi Waqqas itu marah-marah. Marah-marah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga termasuk anu loh ya. 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Ini juga bukan orang main-main ya. Waqala dan berkata sapa Sa'ad. Takulu berkata kamu Muawiyah, hadza pada ini, yaitu lirojulin kepada seorang laki-laki, sami itu yang mendengar aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda siapa Rasul. Man utawi barang siapa kuntu yang ada aku iku maulahu kekasihnya man. Pak Aliun maka utawi Ali iku maulahu kekasihnya man. Saat Muawiyah mencaci maki Ali itu ya dimarahi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kamu itu kok berani-beraninya mencaci maki ini Ali maksudnya. Dia ini adalah seorang laki-laki yang aku mendengar sendiri Rasulullah berkata tentang Ali.
Jadi barang siapa yang aku adalah kekasihnya, maka Ali adalah kekasihnya. Itu kamu kok bisa-bisanya mencaci maki Ali itu bagaimana? Nah, waktu itu memang masih terjadi perselisihan antara Muawiyah dan Ali. Dan bagaimanapun kan setelah perang Siffin, Muawiyah kan menyadari kesalahannya. Ya, wa sami'tuhu dan mendengar aku saat pada Rasul Yakulu berkata siapa Rasul. Anta utawi engko Ali mini dariku Rasul iku bimanzilati Harun, seperti kedudukannya Harun min Musa dari Musa. Jadi waktu itu kan Nabi perang Tabuk dengan sahabat-sahabatnya, Ali disuruh jaga Madinah. Kan gitu. Ali merasa keberatan terus diomongi, loh kamu itu kedudukanmu dariku itu seperti kedudukannya Harun, Nabi Harun dari Nabi Musa. Jadi Musa pergi ngambil kitab Taurat 40 hari, Harun jaga rumah, istilahnya gitu, jaga Bani Israel. Ila kecuali anahu bahwasanya la nabiya tidak ada nabi ba'di setelahku, Nabi Muhammad, hanya saja memang tidak ada nabi setelah aku. Wasami tuhu dan mendengar aku saat pada Rasul Yakulu bersabda siapa Rasul. La u'tiyana niscaya akan memberikan sungguh aku arroyata pada bendera atau panji perang. Ini perang Khaybar. Ya. Al yauma pada hari ini rojulan pada seorang laki-laki yukibu yang senang dia rojul Allah pada Allah wa rasulahu dan utusannya Allah. Rojul tersebut atau laki-laki tersebut itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dimarahi itu Muawiyah. Fatluz Zubair utawi keutamaan Zubair radhiyallahu anhu. Hadasana Ali bin Muhammadin dasana Waqi' dasana Sufyan an Muhammad binil Munkadir an Jabirin kola berkata Jabir. Kola bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Quraidah pada harinya Yahudi Bani Quraidah. Man siapakah yaktina yang datang manna pada kami bikhobaril kaum dengan kabarnya kaum. Ini untuk dijadikan telik sandi atau mata-mata spionase. Fakola maka berkata sopo Az-Zubair Zubair, ana saya. Itu yang siap ya, Zubair itu, yang lain takut. Ngepir juga itu. Fakola maka bersabda siapa Rasul, man siapakah yaktina yang datang siapa manna pada kami bi khobaril kaum dengan khobarnya kaum. Fakola maka berkata sopo Az-Zubairu Zubair, ana saya. Nah, seperti itu salasan sampai 3 kali. Yang lain ya grogi betul ya. Karena waktu itu ya berkaitan dengan perang Khandaq atau perang Ahzab yang memang suasananya mencekam. Begitu Rasulullah menawarkan seperti itu, Zubair itu tetap berani tampil. Yang lain ya ngepir, rodok ngepir gitu ya. Faqala maka bersabda sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin iku bagi setiap nabi hawariyun. Hawari di sini adalah penjaga atau penolong. Ya.
atau pasukan berani mati. Wa inna hawariyah dan sesungguhnya penolongku iku Az-Zubairu Zubair. Jadi Hawari sendiri itu adalah maknanya Al-Kholis wan Nasir. Jadi orang yang murni dan menolong. Ya. Jadi bermakna penjaga atau penolong. Kalau makna aslinya adalah al-bayat, putih, putih bersih gitu. Tapi dalam konteks ini ya setiap nabi itu pasti punya penolong, penjaga, pasukan yang berani mati. Lah, penolongnya Nabi Muhammad ya Zubair itu. Hadasana Ali bin Muhammadin, dasana Abu Muawiyah, dasana Hisam bin Urwah, an Abi an Abdillah bin Zubair ani Zubair. Kala berkata Zubair, lakot jamaah niscaya sungguh mengumpulkan li untukku Zubair sapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam abawaihi pada dua orang tuanya Rasul yauma Uhud pada harinya perang Uhud. Jadi mengatakan bi abi wa umi. Nah, gitu itu. Jadi contohnya ya seperti itu. Nabi mengatakan bi abi wa umi. Dengan bapakku dan ibuku, nah, kamu supaya begini. Nah, gitu loh. Jadi aku itu pernah diperintah oleh Rasulullah suatu perintah yang mana dalam perintah itu beliau mengatakan bi abi wa umi. Nah, jadi diperintah Rasulullah dengan cara seperti itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi Zubair. Maka beliau ya mau menceritakan itu. Dan Rasulullah merintah dengan cara seperti itu. Memang Rasulullah betul-betul ya, menghormati Zubair. Hadasana Hisam bin Armar Wahadiyatu bin Abdul Wahab kala berkata keduanya. Hadasana Sufyan bin Uyainah an Hisam bin Urwah an Abih dari bapaknya Hisam yaitu Urwah. Urwah bin Zubair. Kala berkata Abih, kolat berkata li padaku sopo Aisyatu Aisyah. Ya Urwatu wahai Urwah. Karena ada sopo abawaka dua orang tuamu. Dua orang tuamu. Dua orang tua di sini adalah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Zubair. Karena Asma saudaranya Aisyah itu menikah dengan Zubair itu. Asma saudaranya Aisyah sama-sama dengan Aisyah itu anaknya Abu Bakar. Jadi ya layak umpama Aisyah mengatakan kepada Urwah bahwa Abu Bakar dan Zubair itu ya, bapaknya Urwah, gitu loh, leluhurnya Urwah. Iku minaladina termasuk orang-orang istajabu yang mengabulkan mereka lillah pada Allah wa Rasul dan utusannya Allah. Mimba dima asobahum dari setelah jika menimpa hum pada mereka opo al-korhu luka, yaitu Abu Bakrin wa Zubair. Ya. Jadi Abu Bakar dan Zubair
ini termasuk orang-orang yang mengabulkan Allah Rasul dari setelah mereka tertimpa luka, ya, tertimpa luka. Jadi setelah terjadi perang Uhud, orang mukmin mengalami kekalahan, orang-orang musyrik kan nantang lagi, ya, nantang perang lagi di Badar Sugro. Lah oleh Rasulullah diiyai, oke kalau perang lagi. Padahal baru saja orang-orang mukmin itu terkena luka, luka perang Uhud itu. Lah, itu dijelaskan di surat Ali Imran ayat 172, ya. Nah, mereka berangkat di Badar Sugro, lah ternyata orang musyrik nggak datang. Nah, itu nggak datang. Lah, orang-orang mukmin yang masih mau setia menemani Rasulullah di Badar Sugro, itu diantaranya adalah Abu Bakar dan Zubair. Fadlu Tolhata utawi keutamaan Tolhah ibni Ubaidillah radhiyallahu anhu. Hadatsana Ali bin Muhammad wa Amru bin Abdillah al-Audi. Qala berkata keduanya. Hadatsana Waqi' hadatsana As-Saltu al-Asdi hadatsana Abu Nadrah an Jabir. Ana Tolhah sesungguhnya Tolhah. Ini Tolhah bin Ubaidillah. Iku maro lewat dia ala Nabi atas Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fakola maka bersabda siapa Nabi. Tolhah itu syahidun orang yang mati syahid. Yamsi yang berjalan dia Tolhah ala wajhil ardi atas permukaan bumi. Artinya kelak dia akan mati syahid walaupun sekarang dia masih berjalan di atas bumi, masih hidup. Tapi kelak ini orang ini akan mati syahid. Hadatsana Ahmad binul Ashar, hadatsana Amru bin Utsman, hadatsana Zuhair bin Muawiyah, hadatsani Ishaq bin Yahya bin Tolhah, an Musa bin Tolhah, an Muawiyata bin Abi Sufyan. Qala berkata Muawiyah, nadhara memandang sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Tolhah kepada Tolhah. Faqala maka berkata siapa Nabi. Hadza utawi ini Tolhah iku miman termasuk orang qadha yang mendatangi siapa man nahbahu pada kematian nyaman. Jadi miman qadha nahbah itu kan juga dijelaskan di surat Al-Ahzab ayat 23, ya, 23. Tapi maksudnya di sini adalah Tolhah itu kan orang yang pernah bernadar dan dia netepi nadarnya betul bahwa dia akan berusaha untuk mati di dalam sabilillah. Jadi hadza miman qadha nahbah, artinya memang sejak awal Tolhah itu memang punya angan-angan, punya cita-cita bagaimana caranya bisa meninggal di dalam sabilillah. Dan apa yang diusahakan, yang dinadarkan itu betul-betul tercapai. Dia meninggal dalam keadaan mati syahid seperti dijelaskan di hadis sebelumnya itu. Hadatsana Ahmad bin Sinan, hadatsana Yazid bin Harun, akhbarana Ishaq an Musa bin Tolhah,
Qala berkata Musa, kuna ada kami inda Muawiyata di sisi Muawiyah. Faqala maka berkata sopo Muawiyah, ashadu bersaksi aku, lasami itu niscaya mendengar aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu alaihi wasallam yakulu bersabda siapa Rasul. Tolhatu utawi Tolhah iku miman termasuk orang qadha yang mendatangi di Yaman nahbahu pada kematiannya. Seperti dijelaskan di hadis sebelumnya tadi. Hadasana Ali bin Muhammad dasana Waki' an Ismail an Qais qala berkata Qais. Ro'a itu melihat aku yada Tolhata pada tangannya Tolhah. Salla'a, salla itu jimpe. Kalau bahasa Jawanya itu jimpe. Apa ya? Bahasa Indonesianya yang pas itu kebas. Kebas. Atau makna lebih luasnya ya mengalami cacat lah. Jadi tidak sempurna, tidak tidak seperti tangan yang normal itu. Wako menjaga dia Tolhah biha dengan tangan Rasulullah pada Rasul Shallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin pada harinya perang Uhud. Jadi target utamanya orang musyrik memang Rasulullah itu yang mau dibunuh. Jadi Tolhah itu rela memberikan tangannya untuk melindungi Rasulullah dari pukulan hantaman ya, orang-orang musyrik itu. Nah, sehingga karena dipukuli dengan keras, ya, dihantam dengan keras, ya, itu sesudah itu tangannya jimpe atau kebas, tidak tidak normal lagi. Fatlu Sa'di bin Abi Waqqas utawi keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas atau keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Hadasana Muhammad bin Basar, dasana Muhammad bin Ja'far, dasana Su'bah. An Sa'di bin Ibrahim, an Abdillah bin Sadat, an Ali, qala berkata Ali. Maro'a itu tidak melihat aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu alaihi wasallam jamaah mengumpulkan siapa Rasul abawaihi pada dua orang tuanya Rasul, mengatakan bi abi wa umi misalnya. Li ahadin pada seorang pun ghaira Sa'di bin Malik selain Sa'ad bin Malik. Jadi Abi Waqqas itu kan kunyah, ya, nama aslinya Malik ini. Fa'inahu maka sesungguhnya Rasul iku kola berkata siapa Rasul lahu pada Sa'ad bin Malik atau Sa'ad bin Abi Waqqas yauma Uhud pada harinya perang Uhud. Irmi memanahlah kamu Sa'du he Sa'ad fidaka tebusanmu abi bapakku wa umi dan ibuku. Nah, itu. Jadi lafadznya fidaka abi wa umi. Ini sepengetahuan Ali. Ya. Sepengetahuan Ali, Nabi kok sampai nyuruh orang dengan jamaah abawaihi itu ya. Ya ke Sa'ad bin Abi Waqqas saja, yang lain enggak. Tapi di riwayat lain ya, Nabi juga pernah mengatakan itu kepada Zubair, ya, Zubair bin Awam. Tuh. Jadi jamaah bawaihi ya, yes, contohnya bi abi wa umi atau termasuk ini
fidaka abi wa umi, itu. Atasana Muhammad bin Rumhin eh, anba'ana Al-Lais ibnu Sa'din hak wa tasana Hisam bin Amar tasana Hatim bin Ismail wa Ismailu bin Ayas an Yahya bin Sa'id an Sa'id bin Musayyab qala berkata Sa'id bin Musayyab, Sami itu mendengar aku Sa'da bin Abi Waqqas pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Yakulu berkata dia Sa'ad, lakot jama'a nisaya sungguh mengumpulkan li untukku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin pada harinya perang Uhud abawaihi pada dua orang tuanya Rasul. Pakola maka bersabda siapa Rasul, irmi memanahlah kamu Sa'du wahai Sa'ad. Fidaka utawi tebusanmu iku abi bapakku wa umi dan ibuku. Hadasana Ali bin Muhammadin dasana Abdullah bin Idris. Wa kholi dan pamanku yaitu Ya'la. Wa Waki' dan Waki' an Ismail an Koes sekolah berkata Koes. Sami itu mendengar aku Sa'da bin Abi Waqqas pada Sa'ad bin Abi Waqqas yakulu berkata dia Sa'ad. Ini sesungguhnya aku iku la awalul Arab. Niscaya eh, pertama kalinya orang Arab Roma yang memanah dia awalul Arab bisahmin dengan panah fi sabilillah di dalam sabilillah. Karena memang masuk Islamnya juga lumayan awal ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadasana Masruk bin Marzuban. Hadasana Yahya bin Abi Zaidah an Hasim bin Hasim qala berkata Hasim. Sami itu mendengar aku Sa'id ibn al-Musayyab yakulu berkata dia Sa'id. Qala berkata sapa Sa'du bin Abi Waqqas. Ma aslama tidak masuk Islam. Sapa ahadun seorang pun fil yaumi di dalam hari aladhi yang aslam tu masuk Islam aku fihi di dalam hari tersebut. Walakot makastu dan niscaya sungguh menetap aku sab'ata ayam 7 hari. Wa ini dan sesungguhnya aku iku lasulusul Islam niscaya sepertiganya Islam. Jadi ini menurut pengakuannya Sa'ad. Jadi Sa'ad ini kan ceritanya dipaidu, dicaci maki oleh ya kalau tidak salah Bani Asad ya. Jadi dianggap ibadahnya aneh lah, dianggap kurang ini itulah, sehingga Sa'ad ya, bisa dikatakan membela diri ya. Lah ya mereka itu kok mencaci maki aku, menganggap aku ini kurang begini begitu. Padahal kalau tentang Islam itu aku lebih tahu dari mereka. Kan gitu loh. Jadi tidak ada seorang pun yang masuk Islam pada harinya aku masuk Islam. Artinya aku Islam itu ya lebih awal dan itu sendiri, tidak rombongan itu tidak. Baru setelah 7 hari aku masuk Islam, orang-orang itu baru masuk Islam. Tuh. Jadi walakot makas tu sab'a ayam, aku menetap 7 hari, sudah dalam keadaan Islam, baru orang-orang itu ada yang menyatakan Islam, Islam, Islam gitu.
Lah aku ini adalah sepertiganya Islam. Ini menurut pengakuan yang pertama Abu Bakar, yang kedua Khadijah, yang ketiga ya aku ini. Nah, gitu loh. Nah, orang-orang itu mencaci maki aku, ya kan? Katanya aku ndak ngerti apa-apa tentang Islam. Loh, gimana? Wong yang insaf awal itu aku ini kok, termasuk aku ini kok dianggap ndak tahu kan? Gimana itu kan? Gitu.